Beauty and the Beast merupakan salah satu film romantis yang ada di dalam dunia ini. Pada 22 November tahun 1991, Disney menceritakan dan menggambarkan Beauty and the Beast dengan konsep cinta yang mengharapkan. Namun di balik itu semua, ada beberapa porsi cerita yang Disney harus hilangkan dan harapkan untuk tidak ditemukan. Apakah kalian tahu bahwa cerita Beauty and the Beast ini nyata? Apakah aslinya bahagia dan menginspirasikan? No, cerita aslinya merupakan cinta yang sedih, tragis, dan gelap. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, ini bakal lama, I promise you. Yes, kita akan ngomongin sisi Disney yang gelap, Disney Princesses ya. Tetapi bukan kayak top 5 atau top 10. Gue akan bahas satu ini dulu, yaitu adalah Beauty and the Beast. And jujur, I just know it. Apparently ada dalam sejarah. So, was it happily ever after? Atau tragedy ever after? Anjas. So you know what? Daripada intro kepanjangan, I would like to welcome you all yang baru datang ke Sasha Marissa YouTube channel atau Paranormal. Well, Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, di mana gue ngomongin misteri, hantu, conspiracy, and something yang scary, okay? You'll find it here. And disclaimer, I am not a professional storyteller. So, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. So here, cerita tragedi yang nyata Beauty and the Beast di sejarah Eropa. Let's go. Yes, di sekeliling dunia ini udah ada ratusan cerita Beauty and the Beast. Everybody in this world pasti punya versi masing-masingnya dan adaptasinya yang berbeda. Mulai dari kebudayaan ceritanya yang berbeda dan language, bahasanya. Here, I'm gonna give you the example. Di Denmark, Beast-nya itu merupakan seekor kuda. Kalau di Swiss, Beast-nya itu merupakan seekor beruang. Nah, kalau di India, Beast-nya itu merupakan seekor ular. Kalau versi England, Beast-nya merupakan anjing, dan kalau di versi Prancis, Beast-nya itu merupakan seekor serigala. But walaupun versinya berbeda-beda, isi core di tengah-tengahnya itu masih sama, yaitu adalah seorang perempuan cantik yang akhirnya jatuh cinta juga dengan laki-laki yang parasnya seperti binatang buas atau kita bisa tahu Beast. Inti dari ceritanya tuh sama, kalau misalnya si cewek ini tidak memandang fisik ketika untuk percintaan, you know what I'm saying? Terus kawin, happily ever after. Tapi bagaimana kalau itu bukan cerita nyatanya? So, we're about to start. Go grab some snacks. Ini bakal lama. Gue udah ada 10 page di sini. So, you know what? Let me get a drink first. Disney mengambil sebuah cerita. Ceritanya ditulis oleh penulis yang namanya adalah Gabriel Susan Barbeau de Villeneuve. Gua nggak bisa bahasa Prancis. Kita panggil aja si Gabriel Villeneuve. So, Gabriel ini nulis ceritanya sedikit lebih gelap daripada yang punya Disney. Di cerita Gabriel Villeneuve, Belle yang original ini jadi jaminan untuk hidup bapaknya. Jadi gini. Pada suatu hari, si bapaknya Belle ini ketahuan sedang mengambil bunga mawar di kebunnya si Beast ini yang ada di Palais Chateau di Prancis. Ketika ketahuan sama Beast, dia itu diancam untuk ditebas ya kan. Bapaknya minta ampun, akhirnya ngasih Belle untuk kayak minta maaf, nih ambil anak gua deh buat lu gitu. Ya bener aja, akhirnya si Belle ini hidup di kastilnya si Beast yang hampir tiap harinya itu dicaci maki lah sama Beast. Nah, tapi lama-kelamaan Belle-nya ini jadi sayang, kok tiba-tiba jatuh cinta. Dan diketahui juga kalau di versi ceritanya Gabriel ini, Beast itu dikutuk oleh peri yang jahat. Alasannya adalah si peri yang jahat ini tuh pengen memikat Beast untuk mencintai dia gitu, tapi secara tulus, bukan secara magic. But then si Beast-nya itu menolak si peri jahat ini.
Akhirnya dia dikutuk lah jadi buruk rupa dan individu yang bodoh. Kalau di versinya Disney, dia dikutuk gara-gara dia kasar, nggak baik, dan sombong. Anyways, Belle akhirnya kangen kan sama keluarganya, dimana dia ngomong sama Beast bahwa dia pengen ketemu keluarganya. Terus si Beast itu ngeiyain Belle, ya udah kamu boleh pulang, tapi kamu mesti balik lagi ya setelah 2 bulan. Kalau kamu nggak balik setelah 2 bulan, aku akan mati. Ya udah, karena dikasih permission, Belle pulang, ketemu deh keluarganya. But in this version, di versi ini, Belle mempunyai saudari perempuan yang jahat. Ternyata pas lagi dia pulang, langsung dikurung itu sama kakak perempuannya. Gak bisa kemana-mana sampai hari H setelah 2 bulan ini kan dia janji untuk balik ke kastilnya si Beast. Si Belle masih dikurung. Namun akhirnya Belle berhasil keluar dan ketemu si Beastnya lagi. Dimana ending-endingnya juga happily ever after. Now. Mana gelapnya Kak? Dengar. Pada saat Disney mengambil cerita dari si Gabriel Villeneuve ini untuk cerita Beauty and the Beast-nya, Disney belum menyadari atau mengabaikan aja bahwa ceritanya Gabriel ini berdasarkan sejarah. Oke, terus ada apa dengan sejarahnya? Look. Kalau Disney menyadari inspirasi ceritanya Gabriel / dari sejarah benerannya, mungkin Disney nggak akan pernah ngeluarin cerita atau film Beauty and the Beast sama sekali. Dimana tentang cinta yang mengalahkan segalanya. Karena sejarah aslinya itu lebih ke tragedi dan cerita kemanusiaan yang nggak manusiawi. Yes, sekarang kita masuk sejarah asli gelapnya tentang Beauty and the Beast. Let's just get into it. Pada era 1500-an, mayoritas masyarakat di Eropa itu naruhin matanya atau tertarik lah ya ke orang-orang yang punya, kalau dibilang tuh orang-orang yang spesial, orang-orang yang memiliki keistimewaan. Nah itu disebut peculiarities atau freaks pada zaman itu ya, not now. Jadi masyarakat pada tahun 1500 melihat peculiarities ini sebagai orang-orang yang mempunyai fisik yang aneh, abnormal, dan menjadi bahan tawaan. Kasian banget ya. It's true, karena orang-orang pengadilan di keliling Eropa dan orang-orang royal di Eropa itu punya yang namanya koleksi orang-orang peculiar ini atau orang-orang istimewa. Beberapa koleksinya tuh kayak orang-orang yang tinggi atau pendeknya abnormal dan menjadi hiburan mereka di ruang tunggu. Nah kalau orang spesialnya lebih spesial dan lebih langka, mereka lah jadi bintangnya. When I say bintang, itu bukan berarti hidupnya mereka diperlakukan lebih baik daripada yang lainnya. Orang-orang yang lebih spesial dan yang langka ini malah ditaruh di zoo atau kebun binatang. Tapi kebun binatang untuk kaum-kaum mereka. Alhasil jadi atraksi masyarakat. Selain itu ada beberapa juga yang dibeli dengan harganya nggak karuan. Abis itu dijadiin penghibur untuk keluarga royal. Nah yang sedihnya itu mereka kan sebelum dijual ya udah pasti diburu dulu kan. Mereka tuh tadinya punya keluarga. Yes, ada yang ngurus dia dan ada juga orang tuanya yang bener-bener nyerahin ke pemburu ini untuk diambil aja karena mereka malu mempunyai anak yang seperti itu. Nah setelah mereka mengelola kebun binatang untuk orang-orang spesial ini, mereka disebut freaks. Nah yang kayak tadi gue bilang tuh, dimana masyarakat biasa atau commoner bisa berkunjung juga. Tapi kalau keluarga royal atau bangsawan, mereka akan dikasih ruangan pribadi di mana mendapat pertunjukan spesial dari orang-orang freaks ini. Yang sedihnya itu maupun orang biasa atau orang royal ya, mereka memperlakukan orang-orang spesial ini bukan seperti manusia tetapi seperti binatang. So, salah satu orang spesialnya ini, lebih tepatnya pada tahun 1547, ada yang namanya Petrus Gonzalez yang berasal dari Pulau Tenerife Canary atau Tenerife Canary Island. Pada tahun tersebut pulau ini sudah dikontrol oleh Spanyol. So yes, dari masa kecil si Petrus ini sudah berbeda. Dan bedanya ini menarik banyak mata. Dan sedihnya ya gengs, ketika dia masih merangkak, dia udah diculik oleh para pemburu. Ternyata pas lagi dia diculik, dia itu ditaruh di kastil Margaret of Parma yang pada saat itu merupakan gubernur The Netherlands atau Belanda. Was good Netherlands?
Di sanalah si Petrus ini menghabiskan masa kecilnya di istana Margaret ini. Yes, yang tadi gue bilang Petrus dari kecil, malahan dari lahir udah berbeda. Dan sampai sekarang pun kondisinya Petrus ini masih sangat jarang. Petrus itu seluruh badannya dari atas kepala sampai ujung kaki itu ditutupi oleh rambut yang panjang dan tebal. Kondisi langkanya ini disebut hypertrichosis, yaitu sebuah kondisi abnormal di mana rambut-rambut pada tumbuh di sekujur tubuh yang terlalu eksesif, dan Petrus ini paling ketara signifikan banget tuh rambutnya di wajahnya. Bahkan ya pada hari ini nih ya, hanya 50 orang doang yang ditemukan mempunyai kondisi hypertrichosis ini, sama seperti Petrus. Ada yang dari genetik dan ada yang memang punya aja tanpa sebab. Selain itu, hypertrichosis sering disebut werewolf syndrome. So, kita balik lagi ke Petrus. Jadi Petrus kan sekarang di Belanda dan dia jadi penghibur keluarganya si Margaret ini. Lu mau tahu nggak sih, keluarganya Petrus itu tahu dong kalau dia itu ada di kastilnya Margaret ini, tetapi mereka nggak ada niatan untuk selamatkan dia. Keluarganya Petrus takut bahwa dia membawa penyakit atau dikiranya Petrus itu dirasukin oleh iblis. Padahal hypertrichosis telah dipelajari bahwa ini kondisi nggak ada efek sampingan atau bawa penyakit yang aneh-aneh. So anyways, di kastil itu Petrus dikurung, geng. Dia dikurung di sebuah sel bawah tanah dan pergelangan kakinya dirantai juga dong. Ih, sian banget dah. Lu bayangin aja, dia pas lagi diculik aja itu baru bisa ngerangkak. Fast forward pada tahun 1547 di mana sekarang Petrus berumur 10 tahun. Akhirnya Margaret ini memberikan Petrus sebagai kado lagi nih, kado untuk King Henry II di Prancis pada hari penobatan raja. So ya, sekarang Petrus tinggallah di Prancis. King Henry II merupakan seseorang yang sangat tertarik dengan orang-orang spesial atau istimewa ini. Bahkan dia pun punya koleksi di kastilnya. Koleksi King Henry ini mayoritas adalah dwarfs atau orang-orang kerdil. Dan ketika dia dapat kado itu, which is Petrus, langsunglah King Henry menjadikan Petrus sebagai bintang pertunjukannya. Akhirnya masyarakat di Prancis jadi kepo tapi ketakutan. Nah, lama-kelamaan si Petrus ini mendapatkan nama julukan baru, yaitu adalah The Man of the Woods atau The Hairy Man. Yes, dia jadi terkenal sekarang. Dikarenakan sekarang dia hidup di Prancis, di rumah yang baru, orang yang baru, suasana yang baru, apa-apa baru, dia itu ketakutan banget. Petrus mengira bahwa dia akan diapa-apain lagi gitu loh. Karena dia trauma pas lagi tinggal di kastilnya Margaret di Belanda itu. Cause he was treated like an animal di sana. Karena ketakutan banget, Petrus gak mau ngomong sama sekali. Gak ada keluar kata apapun dari mulutnya. Dari hari pertama dia di Prancis. Akhirnya, di kastil nih ya, King Henry mencoba untuk menyuruh pekerjanya ini yang bisa bahasa Spanyol untuk mencoba ngobrol lah sama si Petrus ini, karena kan dia dari kawasan Spanyol ya. Petrus nggak mau ngomong. Akhirnya mereka marah dan mengurung Petrus di sel bawah lagi again. King Henry akhirnya meminta seorang dokter psikis untuk ngecek Petrus dan nganalisa si Petrus. Dia nih kenapa sih? Beberapa kali diuji coba sama fisikal dan mental, Petrus keluar omongan. Tiba-tiba dia ngomong, nama saya Pedro Gonzalez. Dokter kaget dong. Ya udah, dia uji coba lagi untuk menganalisa ini nih manusia benar atau setengah binatang atau apa. Ternyata dikonklusikan bahwa Petrus itu merupakan manusia legitimate, seorang anak manusia laki-laki yang normal, bukan seseorang yang animalistik, kebinatang-binatangan. You know what I'm saying? Tunggu bentar, kaki gue kesemutan. Walaupun hasil konklusi dokter ini sudah disampaikan ke seluruh pegawai di istana, bahkan sampai si King Henry pun, mereka tetap memperlakukan Henry sebagai binatang, bukan anak kecil. Long story short, akhirnya si Petrus ini menjadi jester yang resmi, yaitu adalah tukang penghibur royal resmi. Jadi nggak cuma buat pribadinya King Henry aja, tetapi juga buat kayak pesta ballroom atau pesta feast, banquet gitu-gitulah. Namun pada suatu hari nih ya, ada acara dansa di kastilnya King Henry ini. Banyak perempuan noble atau perempuan bangsawan ini kaget melihat
melihat Petrus, ada yang muntah dan sampai ada yang pingsan. Akhirnya kan membuat tamu-tamu cemas. Lu mau tahu nggak sih? Semenjak kejadian tersebut, pesta selanjutnya, Petrus itu dimasukin ke dalam kandang, dikurung dan disuruh atau diharapkan menjadi beast, di mana orang-orang tuh ngelempar daging mentah, makanan mentah ke dalam kerangkengnya itu. Tuh mengharapkan bahwa beast itu mengeluarkan gigi taringnya. Oh yes, orang-orang pada menunggu momen tersebut, tetapi momen itu tidak pernah kejadian. Petrus hanya meringkuk dan menangis di dalam kandangnya itu. Setelah hari pameran tersebut, orang-orang yang datang kepada kecewa, apa nih? Cuma nangis doang ngeringkuk. Ya bayangin itu anak kecil, woi. Ih, udah kan? Ya udah dia dikeluarin lah dari kandang dan diem aja duduk di lantai, masih nangis-nangis depan King Henry. Dan akhirnya pada saat itu King Henry menyadari bahwa dia ini nggak membahayakan sama sekali. Pan udah dibilang sama dokter ya kalau itu anak manusia, maksudnya anak laki-laki normal, bukan binatang. Ih, dia mah batu. Ya udah, akhirnya King Henry ini mendatangkan seorang tutor atau teacher, guru untuk mengajarkan Petrus. Selain itu, King Henry juga memberikan Petrus sebuah pakaian bangsawan. So ya, setelah diketahui bahwa sebelum King Henry memberikan pakaian bangsawan, sebelumnya aja dia nggak pakai pakaian normal. No, dia nggak pakai pakaian sama sekali. Nggak pernah dikasih baju. Selain itu, Petrus juga diberikan makanan beneran. I'm talking about makanan yang dimasak. Bukan makanan mentah yang untuk pertama kalinya. So, akhirnya si Petrus ini diajarkan untuk berbicara, menulis, dan membaca. Nggak cuma satu bahasa aja, tetapi Petrus juga diajarkan 3 bahasa, termasuk bahasa Latin. Seiring berjalannya waktu, si Petrus ini juga diajarin taktik militer. Yang intinya itu nggak semua anak-anak bangsawan pun dapat edukasi itu, edukasi sebaik itu. So basically semua tutor yang mengajar si Petrus ini, termasuk King Henry, menyadari bahwa Petrus merupakan anak yang pintar dan mempunyai kemampuan untuk mempelajari subjek-subjek yang kompleks. Lama-kelamaan Petrus menjadi favoritnya King Henry. Sekarang Petrus bukan menjadi seorang jester atau penghibur kerajaan, tetapi menjadi seorang bangsawan yang teredukasi dan dipercaya oleh King Henry. Of course, statusnya menjadi tinggi dan lama-kelamaan orang melihat dia sebagai seorang remaja, bukan seorang anak kecil yang buruk rupa, tetapi seorang yang baik dan intelijen. Akhirnya, si Petrus ini menjadi terkenal di sekitar Eropa dan sukses membuktikan bahwa dia memang tidak masuk ke stereotipikal binatang. Sekarang orang-orang pun masih mengunjungi dia bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk ngobrol, berbincang langsung dengan Petrus yang intelijen ini. Walaupun ini kedengarannya happy ending ya, yang bahagia, sebenarnya enggak juga sih, because I'm not done yet. Walaupun statusnya sudah tinggi dan terkenal, dan banyak orang yang sudah menganggap dia sebagai manusia, masih ada yang melihat dia itu seorang atau seekor malah yang aneh. Dan dibilang kalau dia itu nggak etis untuk jadi manusia dan hidup seperti manusia. Yes, masih ada orang-orang yang kayak begitu. Selain itu, pekerja di kastil pun hampir semuanya sudah pada married, udah pada nikah, kecuali si Petrus ini. Ya karena penampilan Petrus masih begitu aja, nggak ada yang berubah. Well, iya, walaupun orang-orang udah pada SKSD gitu ya, so kenal so deket sama si Petrus ini, tetap di dalam hatinya nih, mereka masih menganggap Petrus itu sebagai seseorang freak atau seseorang yang aneh. Ya memang dia berbeda banget fiturnya dengan kita-kita gitu loh. Alhasil tidak ada satu wanita pun dari dalam atau luar kastil yang ingin menikahi Petrus. Pada tahun 1559, King Henry wafat dikarenakan dia mengidap sepsis setelah terluka pada turnamen jousting. Akhirnya King Henry meninggalkan sang ratu, yaitu Ratu Catherine de Medici. Ratu Catherine de Medici menggantikan King Henry, dan dia itu ditinggalkan sebuah misi, yaitu carikanlah istri untuk Petrus. Wah yes, di dalam sejarah Ratu Catherine ini memang terkenal sebagai mak comblang atau matchmaker. Petrus ini jadi misi utamanya, apalagi itu misi dari mendiang suaminya. Ya memang ini kedengarannya seperti
request romantis, misi romantis dari hati Ratu Catherine de Medici yang tulus. Namun, padahal aslinya nih ya, Ratu Catherine de Medici punya motif yang gelap dan twisted. Ratu Catherine de Medici penasaran, apakah Petrus bisa memperanakan anak-anak freaks ya? Apakah berbulu juga kayak si Petrus? Akhirnya dia punya niatan, kalau misalkan anak-anaknya Petrus ini dapat turunannya yang mempunyai hypertrichosis, Ratu Catherine mau mengambil mereka semua dan dijadikan koleksi freaks pribadinya untuk hiburan. So, the story went by like this. Ratu Catherine akhirnya mencari kandidat istri untuk Petrus. Si Ratu nih bener-bener interview satu persatu wanita-wanita lajang dari keluarga bangsawan, and no, Ratu sama sekali nggak ngasih tahu motif ngambil anak-anaknya nanti. No, terlalu gelap lah untuk calon si istri. Yang ada kayak, ih kok jahat sih Ratu. She didn't want that, you know what I'm saying? Apparently ciwi-ciwi bangsawan ini pada nolak, padahal ini bener-bener request dari seorang ratu loh. No, mereka tolak. Akhirnya Ratu mulai mencari perempuan-perempuan lajang dari status yang rendah, ke pedesaan-pedesaan kecil yang jelas bukan bangsawan lah. Ya udah, di situ Ratu mencari ya yang penting baik dah nih anaknya gitu, nggak perlu cantik deh, yang penting mau. Dia interview satu persatu dan bilang bahwa si Petrus ini rada berbeda ya dengan yang lain. Dia cuma ngomong berbeda ya. Ya wis, setelah keliling di Prancis, dari beberapa kandidat yang mau dengan si Petrus ini, Ratu akhirnya memilih satu perempuan muda yang namanya sama dengan si Ratu ini, yaitu adalah Catherine, seorang perempuan muda dari desa kecil. Perempuan ini yang namanya Catherine merupakan anak pembantu. Ayah dan ibunya itu pembantu dari keluarga bangsawan di Prancis. Ketika Catherine setuju untuk menikahi Petrus ini, sudah jelas status sosialnya langsung melejit naik. Bahkan orang tuanya pun yang tadi jadi pembantu, mereka sekarang tinggal di kastil dan menjadi pekerja official, bukan buat bersih-bersih. No. So, here's portraitnya Catherine. Catherine yang terkenal ini digambarkan muda, cantik, dan memakai gaun kuning mirip seperti Belle dari adaptasinya Disney. When you think about it, kayaknya memang si Disney udah tahu sih ceritanya. So, beberapa hari sebelum pernikahannya, ya udah pasti Catherine seneng banget dong dijodohin dengan seseorang bangsawan tinggal di kastil pula. Oh my gosh, who don't want that shit? You know what I'm saying? Apalagi kata Ratu yang dijodohin itu seseorang yang gentleman. Say less. Namun sebelum hari haknya mereka nikah, Ratu Catherine de Medici datang ke kamarnya si Catherine. Ratu memberitahukan Catherine tentang kekurangannya Petrus secara detail, jelas. Termasuk kondisi yang abnormalnya itu dan tidak dapat disembuhkan. Disitulah Catherine, si calon pengantin ini, pasrah karena dia udah nggak bisa yang namanya kabur. Jadi ya udah deh. Well, seperti di cerita The Beauty and the Beast, lama-kelamaan Catherine ini jadi cinta sama Petrus. Karena kepribadian Petrus yang tulus ini. Lihat deh lukisan mereka nih. Catherine naroin tangannya di pundak Petrus. Naroin tangan pada pundak pasangan merupakan sebuah gestur kasih sayang pada waktu itu. Pada era Renaissance itu udah romantis banget. Dan jarang untuk dilukis kecuali si pasangan bener-bener nge-request. Nah, di cerita Beauty and the Beast mereka langsung happy ending kan setelah menikah. Namun ceritanya Petrus dan Catherine... Petrus dan Catherine mempunyai 7 anak. Dan pernikahannya ini berlangsung langgeng banget sampai 40 tahun. Queen Catherine de Medici bener-bener senang karena 4 dari 7 anaknya Petrus dan Catherine ini dapat turunan bapaknya, yaitu mempunyai hypertrichosis, di mana 4 anaknya ini punya rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anak-anaknya Petrus ini walaupun punya hypertrichosis, mereka hidupnya lebih baik. Dari kecil mereka sudah diberikan baju dan diberikan edukasi seperti anak bangsawan-bangsawan lainnya. Dan yes, keturunannya Petrus ini dianggap bangsawan. Mereka pun sampai dilukis, I'm not done yet. Sedihnya walaupun sudah banyak yang menerima, masih loh ya, pengadilan dan bangsawan di Eropa itu masih gemar untuk koleksi freaks. Madeline, Francesca, Henry, dan Antoinette Gonçalves diculik dari Petrus dan Catherine untuk jadi
hadiah keluarga royal lainnya. You thought it was a happy ending? No! Petrus proteslah ke Ratu Catherine de Medici. Pada akhirnya juga dia kalah karena dia kurang punya kekuatan atau power ya. At the end, Petrus dan Catherine gak bisa apa-apa. Antoinetta itu diculik dan diberikan ke keluarga bangsawan yang hidup di Bologna, Italia. Nah inilah si Antoinetta. Di portrait ini dia sedang memegang kertas yang isinya adalah tentang cerita hidupnya di keluarga yang baru ini. Yes, di keluarga baru ini Antoinetta sering dianalisis oleh seorang dokter yaitu Dr. Ulysses Aldrovandi, which was seorang dokter yang ampe bikin buku tentang studinya dia dengan seorang yang mempunyai hypertrichosis. Jadi Antoinetta itu jadi bahan eksperimen. Anyway, seiring berjalannya waktu, orang-orang di Eropa bosen kan ya yang namanya melihat freaks ini nggak ngapa-ngapain, cuma jadi pajangan. Akhirnya freaks ini diajarkan untuk beratraksi. Yes, atraksi. Bener aja. Di Prancis, akhirnya membuka sirkus untuk pertama kalinya, yaitu sirkus untuk mengekspos orang-orang istimewa ini. Lebih tepatnya, ini sirkus dibuka untuk dunia di mana-mana pada tahun 1700. Long story short, Petrus, Catherine, dan 3 anaknya nih yang sisa tinggal di istana Ratu Catherine de Medici hampir 40 tahun. Namun era aristokrasi mulai berkembang, ya intinya jadi ada masalah yang baru-baru lagi lah. Ya udah, Petrus dan keluarga pindah ke Parma, Italy. Ketika dia pindah ke sana, dia nggak hidup independen atau hidup secara bebas atau free. Karena dia dan keluarga dimiliki oleh Duke Ranuccio Farnese. Setelah mereka pindah di sana, sejarah Petrus dan keluarga itu lama-kelamaan berpudar. Gak ada kelanjutannya lagi. Dan di dalam textbook sejarah, cerita tentang Petrus terakhir kali ada pada tahun 1617, yaitu ketika Petrus mendatangi pembaptisan cucunya. Lalu istrinya si Catherine ini meninggal pada tahun 1623. After that, gak ada ceritanya lagi. Gak tahu apakah si Petrus diperlakukan sebagai bangsawan juga di Italia atau let's leave that into your opinion. So that was sejarah aslinya The Beauty and the Beast, dimana ceritanya itu nggak sebahagia yang di film. This is a long video, I already told you it. I hope you enjoy this one. Minggu depan hari Rabu gue bakal bikin video maybe sejarah gelap tentang, yes, I'ma leave that into your imagination. Mari kita lihat nanti hari Rabu. But like always, Sasha Marissa always upload Rabu dan Jumat setiap jam 7 malam WIB. Follow your girls Instagram untuk updates dan skit lucu-lucu atau story gue yang gak jelas. And I love you guys.